Haleluya, haleluya. Salam saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali kembali bersama dengan saudara hari ini. Dan hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saya percaya setiap kita memiliki lampu di rumah. Baik di kamar, di ruang tamu, bahkan dimanapun. Bahkan ketika kita keluar rumah, kita akan melihat lampu-lampu jalan. Tujuannya adalah untuk menerangi. Nah, hari ini, pelita itu, saudaraku dikasihi Tuhan, dia tidak pernah ditaruh di dalam ganteng. Kenapa? Kalau hanya ditaruh di situ, tidak ada yang kelihatan. Tidak ada bisa menerangi di sekelilingnya. Nah, begitu juga sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki tanggung jawab, yaitu menerangi di sekeliling kita, membawa sukacita di sekeliling kita, membawa damai di sekeliling kita, membawa ketenangan di sekeliling kita, membawa berkat di sekeliling kita, bahkan membawa orang datang kepada Tuhan. Itulah gunanya pelita itu di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan judul perenungan saya ini, tugas dan tanggung jawab orang percaya. Kalau sudah ada pelita bagi kita, saya percaya hidup kita tidak sama dengan dunia. Hidup kita hidup dalam pertobatan. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita menyaksikan nama Yesus. Kita menyaksikan kebenaran. Kita menyaksikan bahwa kita sudah dipulihkan. Kenapa? Karena kita menjadi pelita. Ketika kita taruh pelita itu di bawah ganteng, apakah menerangi di sekeliling? Tidak. Ketika kita taruh pelita itu di dalam ganteng, apakah bisa kelihatan di sekitarnya? Enggak, di luar sana. Tetapi kalau kita menaruh pelita itu di tempatnya tepat, saya sangat percaya disitulah kita memiliki tanggung jawab yang besar, saudara dikasihi oleh Tuhan. Makanya hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa tugas dan tanggung jawab kita? Yang pertama, bekerja selagi ada kesempatan. Kita harus bekerja selagi ada kesempatan. Bekerja itu untuk memberitakan nama Yesus. Bekerja itu hidup dalam kekudusan. Bekerja itu hidup dalam kesucian. Bekerja itu, saudaraku dikasihi Tuhan, membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Karena ada kesempatan. Kesempatan yang kedua tidak pernah akan datang. Kesempatan untuk menyaksikan nama Yesus tidak pernah ada kesempatan. Kesempatan untuk menjadi garam dan terang tidak ada lagi kesempatan. Akan lewat kesempatannya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan saudara berkata di dalam hati, saya begini, saya begini. Tidak ada lagi kesempatan. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertanggung jawab. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa? Loh, kesempatan mendidik orang, kesempatan kalau dia seorang ayah, kesempatan dia mendidik anak-anaknya. Kalau dia seorang ibu, kesempatan untuk menghormati suaminya. Kalau dia seorang anak, kesempatan untuk menghormati kedua orang tuanya. Kalau dia seorang ayah dan ibu, kesempatan untuk mengasihi anak-anaknya, tidak membagikan sakit hati buat anak-anaknya. Pak, Bu, hari ini ada kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap pribadi kita. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, tugas dan tanggung jawab orang percaya. Apa tugas dan tanggung jawab orang percaya? Hidup dalam kesucian. Saya baca ayat di dalam Roma pasal 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, yaitu hidup dalam kesucian. Tanggung jawab orang percaya itu harus hidup dalam kesucian. Artinya hidup dalam kesucian tidak sama dengan orang dunia. Hatinya suci,
pikirannya suci, mulutnya suci juga saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam kesucian? Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita harus hidup dalam kesucian? Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Kenapa kita hidup dalam kesucian? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa kita hidup dalam kesucian? Untuk membawa berkat Allah dalam hidup keluarga kita. Kenapa kita hidup dalam kesucian? Supaya kita menikmati damai dan sukacita. Kenapa kita hidup dalam kesucian? Yaitu karena akan menentukan hidup kita ke depan untuk masuk di dalam kekekalan, saudara dikasihi Tuhan. Makanya hari ini hidup dalam kesucian. Jangan samakan hidup, waduh lagi ada kesempatan bagi saya untuk melakukan dosa. Anak-anak muda hidup dalam kesucian. Saya kan generasi alfa, nggak bisa hidup dalam kekudusan. Bisa, saudara dikasihi oleh Tuhan. Jangan pergunakan tubuhmu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan pergunakan pikiranmu untuk memuaskan hawa nafsumu, hasrat yang jahat. Jangan, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini pergunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yaitu hidup dalam kesucian. Yang ketiga yang bisa sampaikan kepada kita, apa tugas dan tanggung jawab kita? Yang ketiga adalah kita harus berjaga-jaga. Katakan bersama dengan saya, berjaga-jaga. Saudaraku, saya akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 sampai 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang yang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Saudaraku dikasih harus berjaga-jaga untuk tetap. Saudaraku dikasih Tuhan memiliki tanggung jawab. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini bukan hanya 1 detik, bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena setan ingin menghancurkan kehidupan kita. Karena setan ingin mengganggu pikiran kita. Karena setan ingin mengacaukan hati kita. Karena setan ingin mengacaukan rumah tangga kita. Karena setan ingin mengganggu karir kita. Karena setan dia tidak mau senang kalau anak-anak kita bahagia. Makanya kita harus terus berjaga-jaga, saudara dikasihi Tuhan. Jaga mulut kita supaya kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, saudara dikasihi Tuhan, tetaplah memiliki tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah ketiga perkara ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sebagai orang percaya harus memiliki tanggung jawab. Kami percaya biarlah kami memiliki kewaspadaan. Biarlah kami juga Tuhan, hati kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup dalam kekudusan dan kesucian. Karena itulah adalah tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus terus menuntun kami agar kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses saudara. Tuhan Yesus memberkati.